menyiapkan perangkat akses tali level 1 ya, tingkat dasar. Kita butuh alat naik, kita butuh alat turun, kita butuh penahan jatuh ya, penahan jatuh berjalan kita butuh. Oke, yang pertama kita setting dulu alat naik ya, alat naik. Yang pertama ini chest ascender sudah terpasang di full body harness-nya ya. Ada yang kepasang langsung, ada juga yang tidak ya. Kalau yang tidak tinggal ditambahkan ya. Nanti saya bawa contohnya yang dipasang bedakan. Chest ascender 1, kita butuh lagi hand ascender ya, hand ascender. Pertama kita bawa tali yang dinamis sekitar 2 meter ya, 2 meter. Kita akan bikin ikatan simpul 8 ganda ya. Masukkan ke barangnya atau ke bearing serat mungkin Pak. Jangan dikasih longgar ya. Sekecil mungkin. Oke. Sisa ini sama 11 cm. Oke. Ini akan dibikin simpul 8 tunggal. Ya, bikin sekecil mungkin. Ini akan dihubungkan ke konektor Pak, karabiner atau konektor. Cara fungsi dia sebagai konektor penghubung ya. Ini akan dimasukkan seperti ini ya. Kita taruh dulu di rak. Ini ada namanya hand ascender atau alat penjepit tali yang dipegang tangan, hand ascender. Dia cara bukanya untuk menghubungkan ke tali, ditarik dulu Pak, tarik ke belakang, disangkutkan. Ya. Ini akan dimasukkan ke tali, disisipkan. Anggap ini tali, disisipkan. Baru di dia ketika terkena beban dia akan mengunci. Ketika tidak ada beban seperti ini, dia bisa didorong ke atas. Ada beban, mengunci. Dorong. Turunkan. Ya, turun kan. Kalau mau ngelepas ini, hilangkan dulu beban. Jangan terkena beban, dilepas itu nggak akan bisa dibuka. Sama, ditarik dulu ke bawah, ditarik ke belakang. Tarik ke bawah, tarik ke belakang. Oke. Hubungkan ke coaster. Ini single lanyard atau disebut juga coaster juga, ya. Dikunci. Ini namanya apa Pak? Sistem. Pijakan ya, tangga gantung. Atau istilahnya put loop. Ya. Ini loop buat put. Put loop jadi. Ya. Put loop. Ini pijakan. Tangga gantung. Ya, tinggal pilih aja. Ya. Dimasukkan kemana? Ke konektor. Pasang. Ya. Pasangkan ke konektornya.
Ini jangan dikunci dulu. Masukkan kerak. Sisa ini biar nggak mengganggu, masukkan lagi. Ya, nggak usah dikunci. Ketika di dalam rak. Oke. Ini untuk perangkat naik, beres nih. Ya. Alatnya cuma ini. Chest, ascender, hostel ya, atau segalanjat istilahnya. Hand ascender dan tangga gantung. Hubungkan. Ya. Sini juga boleh. Ya, kalau muat kayak ini kan muat nih, bisa digabung. Kalau nggak muat, ada hand ascender yang kecil yang cuma masuk satu karabiner, tambahkannya di sini. Ya. Nah ini muat bisa masukin. Ya. Itu alat perangkat naik. Setelah naik kan pasti turun ya. Ini alatnya Pak. Desk scanner. Desk scanner. Cara fungsi dia desk scanner. Cara nama produk dia punya juga nama. Ya. ID. Secara produk. Tapi secara fungsi biasanya kita sebutnya desk scanner. Ya. Dipasangannya di mana? Di pusar. Terus dia konektornya berpengunci otomatis. Ya. Dia kalau langsung diputar tidak akan kebuka. Harus didorong dulu ke atas. Dorong ke atas, putar Pak, maksimal, ya, baru tekan. Tahan, cubitkan seperti ini. Ya. Posisinya seperti ini. Masukkan. Jadi yang bagian kuning ini ada menghadap ke kita. Jangan sampai ke balik seperti ini. Ya, nanti jadi masalah. Ya. Susah masukin tali. Gimana cara menghubungkan tali ke alat? Caranya adalah menekan ini nih, plastik yang hitam ini. Keluarkan dari karabiner atau dari konektor. Ya. Ketika tali udah masuk, kunci lagi. Ya, pastikan harus sampai masuk konektor ini. Baru bisa dipakai itu. Ditekan, baru dikeluarkan dari konektor. Ya. Tali yang terhubung ke angkur akan dipasangkan dari awal. Dari atas ini. Keluar ke sini. Di produknya ada gambar loop ya. Simpul dan ada gambar tangan. Tangan ini tangan siapa? Tangan kita. Nanti kita akan megang tali. Ya. Alat turun, ya. Nanti kita bahas juga. Penahan jatuh berjalan. Ada yang modelnya seperti ini. Ya. Ya. Ini akan dihubungkan di titik jatuh. Sama ini didorong, diputar secara maksimal ya. Tekan, hubungan di dada. Penahan jatuh berjalan. Ada juga yang modelnya seperti ini. Dia konektor. Ya. Ini akan dihubungkan di dada. Ini harus diperpanjang di sini.
Karena ini fungsinya sebagai penahan jatuh, kita tempatkan di titik jatuh, Pak. Titik jatuh ada di mana? Dada atau Punggung. punggung. Bisa dibuatkan pastel seperti ini. Pakai simpul 9 juga bisa. Jangan nggak terlalu panjang. Lalu masukkan. Ya. Jangan lupa dikunci. Karena ini manual ya, kunciannya diputar ke sampai ujung. Sebagai penahan jatuh. Ini juga sama, sebagai penahan jatuh. Oke, kita coba nih. Hal yang bisa dipakai ini coba. Hal yang bisa. Yang ini aja yang berat ya. Yang ini juga. Ya. Sudah lengkap, Pak. Alat untuk naik dan turun. Alat tambahannya nanti kita jelasin lagi. Dalam penahan jatuh, Pak. Ya, kita coba pakai ini. Untuk menghubungkan penahan jatuh ini, kita butuh ditarik dulu ini. Tarik ke bawah, disangkutkan. Ditarik ke belakang, disangkutkan. Baru kita sisipkan. Tarik keselamatannya mau yang mana nih? Yang kuning ya? Kuning juga, Pak. Nah, yang kuning aja. Baru kunci. Ya, udah kejepit talinya. Kita cek dulu. Cek tali, oke, aman. Tali nggak ada yang rusak. Angkor sudah terpasang dengan baik. Ikatannya juga bagus, ya. Baru kita cek alatnya. Ya. Pertama cek jalur, angkur, tali, simpul, ya, oke. Struktur bersihnya oke, aman. Baru kita cek fungsi alatnya. Ya. Dia bisa turun nggak? Dia bisa naik nggak? Ketika kita jatuh, tali ini putus, dia kunci nggak? Kunci. Ya, berarti alat ini berfungsi. Ketika terkunci seperti ini, dia hanya bisa bergerak ke atas, tapi tidak bisa bergerak ke bawah, karena kondisinya terkunci ke arah bawah. Cara ngebukanya gimana? Salah satu tangan pegang tali, satu tangan cubit si roda, ya, cubit seperti ini. Ya, tekan ke tali, dorong ke atas sampai kedengar klik. Baru dia bisa turun. Ya. Cek. Oke. Pegang. Cubit, dorong ke atas. Nah, alat ini ketika kita bekerja di atas bisa dikunci, Pak. Jadi tanpa harus dihentak, dia akan mengunci. Tanpa harus dihentak. Ketika kita beres kerja, buka. Ininya buka kunci. Kita turun. Kalau kita lupa, pasti dia nyangkut di atas. Ya. Cek, naik turun, baru buka. Ya, oke, aman. Buka kunciannya. Pegang talinya, pegang rodanya, dan cubit, dorong ke atas. Aman ya? Ada juga ini penahan jatuh, modelnya seperti ini. Dibuka, ya. Ini harus dilepas dulu. Kita taruh dulu di rak. Ini didorong dulu ke belakang, Pak. Baru tali bisa masuk. Baru masuk. Ya. Dia bisa bergerak ke atas.
ke bawah, dia harus butuh intervensi Pak. Ditarik ininya nih, yang tarik kecil. Kalau ini kita turun, dia ikut turun. Kalau kita naik, dia ikut naik. Ya. Kalau ini kita naik, ikut naik. Ketika kita turun, langsung kunci. Jadi ketika mau turun, harus ditarik ini. Manual ya. Ya. Oke. Tapi secara fungsi ini sebagai penahan jatuh. Pastikan arah panah, ya, arah panah menghadap ke atas. Kalau menghadap ke bawah, nggak akan mengunci. Hati-hati, ya, jangan sampai kebalik. Arah panahnya nih, arah tulisannya benar nggak? Kalau tulisannya kebalik, arah panahnya kebalik berarti salah pasang. Sama ini juga ada tulisan-tulisan. Kalau tulisannya kebalik, wah berarti salah. Ya, arah panahnya kebalik berarti salah. Oke, ini sebagai penahan jantung, ini juga sebagai penahan. Mau pakai yang mana? Ini atau ini? Bebas ya. Yang pasti masangnya di titik jantung, dada atau ini. Karena secara fungsi dia sebagai penahan jantung. Ulang ya. Ini aja ya. Ya. Dua-duanya biar aman. Mubah. Dicoba. Dua-duanya. Nanti lepas satu. Jadinya mubah. Mubah ya. Oke. Untuk penahan jantung aman ya. Ah, Cara pasangnya gitu ya. Kita karena aktivitasnya naik, kita yang pertama dipasang adalah alat naik dulu. Ya. Kalau aktivitasnya turun, tinggal pasang alat turun. Ya. Ini mau naik mau turun. naik turun lagi. Oke. Yang pertama dipasang itu adalah chest ascender. Ditarik dulu, tarik ke belakang, lalu sangkutkan. Ya. Pasangkan ke dalam chest, sisipkan, lalu tutup. Ya. Dia hanya bisa bergerak ke atas, tapi ke bawah terkunci. Kalau ada beban, ya, dia terkunci. Untuk melepas chest ascender, hilangkan dulu beban. Ya. Setelah pasang chest, baru pasang hand ascender. Ya. Ini kan nggak terkunci nih, kunci dulu. Ini cek dulu. Saya konektor dengan cara menekan pintu, tutup. Oke, pintunya terkunci. Baru pasangkan. Ya, tarik dulu ke bawah. Lalu sangkutkan. Oke, baru sisipkan. Sisipkan, masukkan. Baru tutup. Ya. Dia bisa bergerak, didorong ke atas. Ketika diinjak, dia akan mengunci. Oke. Cara bergerak naik, dorong dulu. Ya. Misalkan tangan kiri atau tangan kanan, ya. Tangan kirinya pegang seperti ini. Untuk tali bisa di tengah, bisa juga dijepit oleh pergelangan kaki nanti. Berdiri, peluk tali, duduk. Ini duduk. Ya. Angkat kakinya, dorong talinya. Kalau dibebani kaki, dorongnya ini berat. Karena terbebani kaki, Pak. Jadi kakinya angkat dulu. Kakinya angkat, baru dorong. Ya. Pegang. Berdiri, Pak. Tuh. Talinya dijepit sama pergelangan kaki, ya. Baru berdiri. Kalau nggak dijepit kayak tadi, nggak naik-naik, chest ascender. Kontrol penahan jantung.
dorongkan. Ya. Dorong lagi, angkat kaki. Pegangan, berdiri, peluk talinya. Dipeluk talinya. Ya. Ketika berdiri, pakai otot kaki. Tangan cuman pegangan doang. Dorong nih. Ya. Pegangan, cuman pegangan. Kaki yang ngedorong badan. Jangan sampai tangan yang narik. Kalau tangan yang narik, capek, pegel. Kita minta pulang pasti. Balik jam 12. Jadi tanpa angkat kaki. Kecuali Bapak look up-nya bisa 100 ya. Baru boleh. Jangan lupa ini selalu ditekan. Supaya apa? Ketika ini terputus, nggak ada hentakan, Pak. Anggap sampai ke titik kerja, Pak. Saya udah naik seperti ini terus seperti itu 100 meter misalnya. Titik kerja saya 100 meter. Ketika mau bekerja, alangkah baiknya itu pindahkan ke alat turun. Ya. Kenapa seperti itu? Beres kerja kan pasti turun, Pak. Nggak turun berarti. Jadi posisinya sudah siap. Ya. Ketika terjadi masalah, saya yang kolaps, yang nolong lebih gampang. Ya. Dibandingkan di alat main. Soalnya ini harus ngelepas ini nih repot nih. Korban kolaps kayak gini. Ngelepas ini tuh, wah berat. TKPK 2 yang bisa. TKPK 1 udah nggak bisa. Oke, kita berpindah dari alat naik ke alat turun. Itu istilahnya change over. Change over. Berpindah dari alat naik ke alat turun. Yang pertama, buka dulu plastiknya, ya, keluarkan dari konektor. Handle-nya juga ditarik ke arah kiri, berarti ya, kiri saya. Lalu masukkan talinya. Ini ada jarak. Sebetulnya ini akan jadi apa namanya masak yang baru. Tapi kita coba dulu ya. Ketika jarak antara chest ke desk scanner ada jarak. Kita coba dulu. Baru kita lepas chest scanner, Pak. Ini kan ada beban nih. Susah dibuka. Pegangan tali ini sama, Pak. Jangan terlalu atas. Harus sejajar ke ujung helm. Nah, helm. Ya. Kalau lebih atas jadi masalah juga. Ini harus sejajar helm, pucuk helm. Pegang talinya, pegang kunciannya. Ya. Kita berdiri, lepaskan. Hilangkan dulu bebannya. Berdiri, hilang beban. Bisa dibuka, keluarkan talinya, tutup, duduk. Masalah kan? Ini gimana? Kalau ada jarak dari chest ke desk scanner. Kalau ada jarak, makanya harus sedekat mungkin ketika memasangkan desk scanner. Solusinya adalah pegang tali misalkan ya, karena jauh pegangnya. Kita naik menggunakan alat turun, ya, dengan cara ditarik tali yang menjuntai ke bawah. Injak tangganya, tarik. Kita tahu kan? Naik menggunakan alat turun. Dan mendekat, lepaskan kaki. Nah, ketika sudah mendekat, ya, jangan sampai lupa. Lepaskan ini. Karena yang ini tidak ada beban saya ada di desk scanner, ini bisa dilepaskan. Ya. Kita rapikan.
sudah terkunci otomatis Pak di alat scanner. Baru kita kerja. Kita kan kerja kayak gini nggak ada posisi kerja nih untuk mendekat ke tutup bangunan atau ke dinding kaca. Kita butuh lagi kostel buat menempelkan kop kaca atau konektor buat masukin ke struktur bangunan. Tinggal ditambahkan lagi. Ya. Nanti kita tambahkan alat tambahan. Tergantung pekerjaan soalnya. Jadi kalau kerjaannya cuma naik dan turun, ya harus dipasang. Karena nggak butuh. Tapi kalau kita butuh buat kerja ngecat, painting, kan butuh dekat ya. Pakai kop kaca atau konektor yang dililitkan ke struktur bangunan. Supaya kita dekat kerjanya. Beres kerjaan, kita turun. Tangan kanan di bawah pantat. Bawah pantat. Tetap dijaga, jangan sampai maju, ya. Tetap dijaga. Handle pegang oleh tangan kiri. Ya. Handle ditekan, tangan kanan diulur. Jangan sampai handle ditekan tapi nggak diulur. Jangan turun-turun, Pak. Ya. Handle ditekan, tangan kanan diulur. Dikontrol kali. Dikontrolnya di tangan ini. Bukan di apa tangan kiri kontrolnya. Ya. Ini jangan dekat Pak. Khawatirnya apa? Tangan Jepit. masuk ke sini. Patah sudah. Jari-jari gitu. Tetap dijaga di pangkat. Dia akan ikut Pak. Tapi kalau pakai penahan jatuh yang tadi harus ditarik. Nah, jangan sampai lupa. Ya. Lupa naik lagi lah. Sampai jongkok, pegang tali, berdiri. Beres nih kerjaan. Oke. Lepas. Cair. Kopi dulu kalau gitu. Oke, lepaskan. Yang pertama dia lepas alat turun. Yang terakhir adalah melepas menahan. Safety. Ya, caranya ditarik ke bawah, sangkutkan, baru lepas. Oke. Tahapan ini tolong diingat, harus dihafal supaya beberapa hari ke depan lancar. Kalau di awal nggak menghafal, nggak akan tersimpan di memori otak. Nanti juga dikasih tahu gimana Pak ini, gimana Pak ini. Wah, sampai hari keempat nggak ingat-ingat. Kita harus memaksakan diri untuk mengingat, menghafal supaya tersimpan di memori. Kayak Bapak belajar motor dulu kan harus ingat-ingat ya, rem di mana, rem di mana, awal-awal tuh. Tapi kalau udah mahir, sering pakai motor, udah lama nggak pakai motor, begitu pakai motor langsung bisa Pak. Ya nggak? Nah gitu, memori itu awalnya dari menghafal. Berarti pas posisi sudah kita udah mau kerja, penahan beban kita yang di perut sama yang untuk alat naik harus dibuka. Ya, pindahkan di alat turun. Alat turun, yang di perut pun dibuka juga. Ya. Baru bisa kita kerja lebih amanan gitu. Saya teks ini ingatan Bapak. Yang pertama dipasang apa? Penahan jatuh. Penahan jatuhnya mau yang mana? Kuning. Bagus Ini atau ini? Yang metik aja Pak.